Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Muad Wahidin, NIM 41037003211015. Atau mereview salah satu jurnal tentang metode Paji Sukamoto. Nah, apa sih judul yang akan saya bahas di sini? Saya akan membahas tentang rencang bangun sistem pendukung keputusan penentuan jumlah produksi menggunakan metode Paji Sukamoto. Nah, di sini autornya adalah Rahmat Taufik dan juga Hesti Puspitasari, Syamsuddin Informatika, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, adapun abstrak dari jurnal ini yaitu industri konveksi baju adalah perusahaan yang menghasilkan pakaian seperti pakaian wanita, pakaian pria, pakaian anak-anak, pakaian olahraga maupun pakaian-pakaian politik. Nah, industri konveksi bisa dibilang perusahaan yang sedang naik gitu. Nah, industri konveksi bisa dibilang perusahaan yang sedang karena tenaga kerjanya masih dibilang sedikit. Ketidakstabilan pemesanannya yang tinggi pada waktu tertentu dan rendah pada waktu tertentu juga mengakibatkan sulitnya menentukan jumlah produksi yang tepat. Nah, kata kunci dari jurnal ini yaitu sistem pendukung keputusan Paji Inferensi Sistem Sukamoto dan juga penentuan jumlah produksi. Nah, sini adalah beberapa pendahuluan yang mana pendahuluannya membahas mengenai industri konveksi baju dan juga ketidakstabilannya dalam segi pemesanan dalam jangka yang banyak, terkadang juga dalam jangka yang sedikit. Nah, masuk ke metodologi penelitian. Nah, jenis penelitiannya ini yaitu menggunakan data-data primer yang akan dikumpulkan adalah data yang berhubungan dengan penentuan produksi. Nah, dalam pengumpulan data primer ini, penulis menggunakan beberapa metode. Yang pertama yaitu metode pengamatan langsung, kedua metode wawancara. Nah, di sini metode pengolahan data bisa dilihat bahwa ada data yang diambil dari tahun 2017. Per Januari 2017 sampai dengan Desember 2017. Di sini ada permintaan, pekerja dan juga produksinya. Kemudian masuk ke tabel himpunan Paji. Nah, di tabel himpunan Paji ini terbagi beberapa kolom ya. Di sini ada fungsi, ada input dan juga output. Nah, dari variabelnya PMT-nya itu di himpunan Pajinya turun, biasa dan juga naik. Kemudian PKJ-nya yaitu sedikit, sedang, dan banyak. Nah, kemudian semesta pembicara, nah itu jumlah di sininya adalah 3.000 sampai 8.250 untuk PMT, dan untuk PKJ itu 7 sampai 15. Kemudian di sini ada domainnya terlihat. Nah, lalu masuk ke output yaitu PRD. Nah, di output ini terbagi kedua himpunan Paji yaitu berkurang dan juga bertambah. Per semesta pembicara 5.500 sampai dengan 11.500. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai perencanaan inferensi Paji. Nah, ini variabel permintaan. Pada variabel permintaan didefinisikan 3 himpunan Paji yaitu turun, biasa, dan juga naik. Nah, untuk mempresentasikan variabel permintaan digunakan bentuk kurva bahu kiri untuk himpunan Paji turun, bentuk kurva segitiga untuk himpunan biasa, dan bentuk bahu kanan untuk himpunan Paji naik. Nah, kita lihat di sini hitungannya. Nah, di sini untuk yang turun dari A terlebih dahulu. Ini dari 5.500 sampai dengan A per 2.500. Ini dihasilkan A kurang dari sama dengan 3.000. Kurang dari 5.000 atau lebih dari 5.500, lebih besar sama dengan. Nah, di sini hitungannya untuk yang turun itu 5.500 sampai A per 2.500 atau 3.000. A kurang dari sama dengan 3.000 atau A sama dengan lebih dari 5.500, lebih dari sama dengan. Nah, ini yang biasa A. Jadi untuk yang biasa 4.250 atau A lebih dari sama dengan 5.500. Nah, untuk yang biasa juga ini 5.500, A-nya itu kurang dari 5.500 atau lebih dari sama dengan 6.750. Nah,
Nah, untuk yang biasa perhitungannya bisa kita lihat di sini A kurang dari sama dengan 4.250 atau A lebih dari sama dengan 5.500. Nah, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Kemudian untuk perhitungan yang naik bisa dilihat ini dari A sama 5.500, A kurang dari sama dengan 5.500 per 2.750 hingga dihasilkan A kurang dari sama dengan 1.500 atau A lebih dari sama dengan 8.250. Jika permintaan 8.000 maka yang turun 8.000 sama dengan 0, biasa 8.000 sama dengan 0, naik 0,9091. Nah, adapun variabel pekerja. Nah, variabel pekerja, pada variabel pekerja didefinisikan 3 himpunan paji yang tadi dibahas di awal, yaitu sedikit, sedang, dan juga banyak. Nah, untuk variabel pekerja yang sudah kita bahas tadi, pada variabel pekerja didefinisikan 3 himpunan paji, yaitu sedikit, sedang, dan juga banyak. Nah, kemudian penulis di sini mempresentasikan variabel pekerja digunakan bentuk kurva bahu kiri untuk himpunan paji sedikit, bentuk bahu kurva segitiga untuk himpunan paji sedang, dan bentuk kurva bahu kanan untuk himpunan paji banyak. Nah, ini perhitungannya bisa dilihat. Nah, B kurang dari sama dengan 9 dihasilkan dari ini, kemudian yang ini yang banyak, B kurang dari sama dengan 11 atau B lebih dari sama dengan 15, ini dihasilkan dari sini. Nah, kemudian jika pekerja 10 maka nih yang sedikit 10 itu 0,25, kemudian yang sedang itu 0,5, dan yang banyak itu sama dengan 0. Nah, kita masuk ke variabel produksinya. Nah, pada variabel produksi didefinisikan 2 himpunan paji, yaitu berkurang dan bertambah. Nah, penulis mendefinisikan bahwasanya ada 2 variabel, yaitu berkurang dan bertambah. Nah, kemudian untuk mempresentasikan variabel produksi digunakan bentuk kurva bahu kiri untuk himpunan paji berkurang dan bentuk kurva bahu kanan untuk himpunan paji bertambah. Nah, di sini untuk yang bertambah C kurang dari sama dengan 5.500 atau C lebih dari sama dengan 11.500. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke aplikasi fungsi implikasi. Nah, aturan yang digunakan adalah aturan min pada fungsi implikasinya. 1. Jika permintaan turun dan pekerja sedikit, maka produksi berkurang. Jika permintaan turun dan pekerja sedikit, maka produksi berkurang. A predikat permintaan turun untuk pekerjaan sedikit sama dengan min 0,025 sama dengan 0. C1 nya 11.500. Nah, diperoleh dari hasil perhitungan yang ini. Kemudian R2, jika permintaan turun dan pekerjaan sedang, maka produksi berkurang. Nah, di sini kita lihat perhitungannya. Predikatnya, predikat yang kedua, permintaan turun, kemudian permintaan sedang, ini 0,025 sama dengan 0, C2 nya 11.500. Kemudian untuk R3, jika permintaan turun dan pekerja banyak, maka produksi berkurang. Predikat 3, permintaan turun dan pekerja banyak, 0 dengan 0. Nah, hasilkan 0, C3 nya 11.500. Jadi ketika permintaannya turun lalu pekerjaannya masih banyak, itu 0,0. Nah, kemudian R4, jika permintaan biasa dan pekerja sedikit maka produksi berkurang. Jika permintaan biasa dan pekerja sedikit maka produksi berkurang. Pak, predikat 4, permintaan biasa nih untuk pekerja sedikit min 0,025 sama dengan 0. Nah, kemudian R5. Nah, C4 nya 11.500. Nah, lalu R5, jika permintaan biasa dan pekerja biasa maka produksi bertambah. Nah, ini perhitungannya, permintaan biasa, pekerjaan biasa 0,25. C5 nya 5.500. Nah, kemudian R6, jika permintaan biasa dan pekerja banyak maka produksi bertambah. Nah, permintaan biasa 0, pekerja banyak 0, C6 nya 5.500. Dan masuk ke R7, jika permintaan naik dan pekerja sedikit maka produksi berkurang. Nah, permintaan naik 0,909091, pekerjaannya sedikit 0,25 sama dengan 0,25, C7 nya adalah 10.000. Kemudian R8, jika permintaan naik dan pekerja sedang maka produksi bertambah. Permintaan naik 0,909091, kerjaan sedang 0,50, maka yang didapat 0,50. C8 nya yaitu 8.500. Nah, kemudian ini R9, jika permintaan naik dan pekerja banyak maka produksi bertambah.
Nah, predikatnya permintaan naik, pekerja banyak. Min 0,909091, kerja banyak 0, yang didapat adalah 0, C9-nya adalah 5.500. Nah, kemudian kita masuk ke depojifikasi. Ini rumusnya 0 sama dengan alpha 1Z1 tambah alpha 2Z2 per alpha 1 ditambah alpha 2. Ini angka-angkanya dihasilkan dari perhitungan yang tadi. 0,25 dikali 10.000 ditambah 0,50 dikali 8.500 per 0,25 ditambah 0,50. Nah, kita cross check perhitungannya. No, 0,25 ditambah 10.000 tambah 0,50 dikali 8.500 per 0,25 ditambah 0,50. 6.750 dibagi 0,75, hasilnya 9.000 sama. Oke, depojifikasi sudah. Nah, kemudian kita masuk ke hasil penelitiannya. Nah, di sini hasil penelitiannya yang pertama, prosedur yang dilakukan, prosedur pengolahan produksi, pekerja, dan juga produksi barang. Di sini ada perancangan sistem usulan yang digambarkan dengan seperti infografis di sini, diagram. Nah, kemudian implementasinya di sini ada tampilan form login, gunakan aplikasi. Ini aplikasinya. Nah, tampilan form, change password, dan lain sebagainya. Nah, karena memang tadi di dalam perhitungan kita sudah mendapatkan beberapa kesimpulan, lalu di sini kita cek kesimpulannya. Nah, dari pembahasan yang sudah diuraikan, maka penulis mencoba membuat kesimpulan seperti berikut. Nah, pengguna logika Paji pada sistem yang nilai inputnya tidak pasti mampu menghasilkan output crisp karena logika Paji memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Kemudian dalam penelitian ini dibuktikan dengan tabel perbandingan antara perhitungan manual dengan perhitungan sistem, dan didapatkan hasil presentasi kebenaran dari sistem ini adalah sebesar 96%. Nah, sistem ini hanya sebatas alat bantu dalam penentuan jumlah produksi, tetapi keputusan penentuan jumlah produksi tetap berada di pihak perusahaan. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada tampilan menu history. Nah, di sini angka-angkanya bisa menjadi salah satu keterangan yang bisa kita ketahui dan cross check dengan perhitungan manual. Baik, mungkin itu saja pembahasan atau review jurnal yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang hikmat, dan mohon ampun apabila ada penyampaian yang kurang santun. Saya Adi Madwaidin pamit undur diri. Untuk link jurnalnya nanti di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.